orang ini. Emang presiden tuh harus orang Jawa ya? Gue nggak mau dikat ya, ini harus masuk. Pas TK kan cita-cita gue jadi presiden. Pas TK? Iya. Berarti setelah periode gue loh. Soalnya cita-cita gue jadi presiden. Berapa periode? Apakah kita haus kekuasaan ya dari kita kecil? Jadi satu kalimat kecil, bapak datang kalau pas kecelakaan doang. Nah, kenapa sih Netflix mahal gue? Kenapa sih kita gak bisa beli rumah gitu? Kenapa? Politik itu bisa jadi tempat untuk lo berkarya. Politik bisa jadi tempat untuk lo perjuangin sesuatu. Kayak yang tadi gue bilang kan agak susah ya gue kayak nge-translate, masa gue bilang ini loh saya ingin merubah pendidikan Indonesia jadi maju, ada generasi emas 2045. Emang gue mau ngomong di webinar kan enggak? Jadi kalau misalnya gue bikin aja juga orang yang iya apa sih kayak kok kata-kata bunga kayak gini tuh kan cuman kayak kiasan-kiasan aja, tapi sebenarnya lo tuh sebagai anggota DPRD tugas lo ya emang tindak lanjut kalau gue jadi profesional gitu itu juga oke. Jadi gue sekarang masih wait and see sih, gue kayak jadi kalau teman-teman mau nge-hire aku jadi promo. Memang politisi kalah ini kalau setelah pemilu itu gitu. Kita palu gada guys, content creator kita iya, ngedit video sendiri kita iya, Bisa. Canva ya cincai lah semuanya. Kanva. Apalagi. Selamat datang di Jodea Kepo. Halo. Biar viral podcastnya. Guys, hari ini gue kepo lagi. Gue pengen kepo dari sahabat gue. Gue udah kenal lama banget sama dia. Gua ikut dalam satu program perpolitikan yang sama, mirip-mirip. Gua kali ini kepo. Kita kemarin sempat gak banyak ngobrol karena dia nyalek. Gue juga gue pengen kepo dari seorang politisi muda, siapa bukan? Zebi Magnolia Fawaz. Hai guys. Aku Zebi, di sini perannya sebagai sahabatnya Jody. Gimik banget, gak suka podcast gimmick. Tapi ya, editor, gue pengen nih nanti sekali-sekali podcastnya tuh kayak yang podcast viral itu yang mukanya bisa gitu. Oh, mukanya tiba-tiba gitu kayak Hokben ya, kayak kepala Hokben gitu. Podcast kuliner tuh ya. Itu kayak orang keburu kesel ya. Zep, Iya. apa kabar? Ya, gini-gini aja lah, Jod. Biasa kan kalau politisi emang kalau udah kok gue jadi sotoy banget gini. Ya ini dia politisi pengangguran. Emang Zebi kita gini Magnolia guys. Fawaz. Hai. Gimana life after pemilu? Sibuk apa? Apa yang lagi lo kerjain setelah menang kalah? Kalah ya, karena kan di sini nggak ada kursi DPRD ya. Di Iya, sini adanya kursi sofa, kursi sofa podcast. Itu sama kalah. Iya, kita pivot tiba-tiba jadi content creator kita. Gimana? Live updates? Ya paling gue lebih banyak ke lesson learn gitu sih kemarin. Bukan berarti gue berhenti gitu di bidang politik atau gimana. Cuman gue lebih kayak pengen ngeliat dulu nih wait and see gitu. Kira-kira gue kan kemarin misalnya pas nyalek gue banyak bahas pendidikan atau apa gitu kan. Apakah itu ternyata gue bisa kontribusiin tanpa gue harus kayak ada di parlemen yang menyuarakan langsung suara rakyat gitu kan. Jadi kayak kalau gue jadi profesional gitu itu juga oke. Jadi gue sekarang masih wait and see sih. Gue kayak jadi kalau teman-teman mau nge-hire aku jadi promo. Memang politisi kalah ini kalau setelah pemilu itu gitu. Kita palu gada guys, content creator kita iya, ngedit video sendiri kita iya. Bisa. Canva ya cincai lah semuanya. Canva. Apalagi. Zep, cerita dulu dong biar teman-teman tahu kemarin di dapil mana, nyalek apa. Oke, jadi gue di dapil 2 guys, itu namanya Cikoding. Apa itu dapil 2? Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan juga Kepulauan Seribu, 1000 Island. 1000 So bisa dibayangkan gue kayak wow ada 1000 pulau gitu ya. Tapi ya gue di Jakarta Utara. Jakut ya? Ya gue di Jakut keras hashtag. Tapi emang beneran keras sih, maksudnya kayak kemarin pas gue nyalek gitu
Gila cuy, itu kontainer di mana-mana, which is emang ya deket sama rumah gue kan. Jadi emang udah dari Jakarta juga ya? emang maksudnya Rumah di kayak mana? Sorry. rumah gue adalah di daerah Jakarta Ya, ini Utara. nggak perlu disebut juga, jangan kita- Tapi dekat Sama Zebi ya? dekat dari situ, Iya. dekat dari situ terus kayak emang udah kebiasa sebenarnya sama kontainer gitu-gitu. Cuman lebih banyak intens kan kemarin bolak-balik mulu. Jadi kayak wah, gue jadi tahu sih ternyata Jakut tuh emang beneran keras ya. Jadi bukan cuma slogan tagline tapi beneran cuy. Free York. Free York. Free York. Priok. Itu Siapa dapil yang bukan? teriak? Masuk? Bukan, Nggak, nggak oh, masuk. itu Cuman dapil- itu emang perbatasan banget antara Cilincing sama Tanjung Priok. Jadi kayak gue tetap ketemu juga orang-orangnya. Apa yang lo dapetin? Lesson. Banyak banget sih jujur kalau misalnya mau mulai dari mana menurut gue pertama lo itu nggak bakal bisa nuker pengalaman pas lo turun lapangan. Jadi Pengalaman. iya misalnya lo bilang lo selama ini kan kita belajar ya Jod, maksudnya kayak gue sama Jode udah di politik ini kan kita biasalah politisi baru ini kan Ya, ngerintis. jadi kita banyak ngeliatin nih gimana nih yang udah pada jadi itu nerapin lah politik praktisnya gitu kan di lapangan. Terus selama ini tuh gue kayak ngeliatnya kan teori-teori ini kayak politik diajarin orang moral politik bla 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 kayak gini, ideologi apa yang gue percaya gitu. Tapi realita di lapangan emang beda banget kayak 180 derajat. Kayak lo bayangin lo misalnya jam 9 pagi harus taping di CNN. Terus abis itu jam kayak Jadi sorry gue potong. Zeni ini lumayan terkenal waktu kemarin pencalekan ya. Jadi dia jubir juga salah satu paslon. Iya, kemarin Habis itu sempat juga masuk beberapa TV. Memang beda karir daripada Jodea ini. Jodea lebih banyak di lapangan memang. Zeni ini viral dia. FYP terus. ya alhamdulillah ya guys. Itu salah satu cara politik biar lebih Cost hemat. politik murah. Low cost parah. politics itu. Terus, Dan maksud gue kayak jam 9 pagi misalnya CNN, terus jam 3 pagi di Cilincing gitu. Of course lo kan harus belajar gimana cara menempatkan diri kan. Ya. Maksudnya kayak pagi mungkin lo bisa ngomong ideologi gitu, tergantung market lo waktu itu segmen audiensnya gimana. Tapi kan kalau kita ngomongin, gue kan konteks maju kan DPRD ya. Terus kalau maju DPRD pasti lo harus sesuai daerah lo. Daerah itu tuh kenapa, masalahnya tuh apa. Nah gue Jakut itu dan dengan daerah lo juga Jaktim itu selalu berganti-gantian posisinya tiap tahun sebagai daerah paling miskin di Jakarta. Oke. Pertama paling miskin, terus dua tingkat kriminalitas paling tinggi. Iya. Ya jadi gue ngerasa salah satu jawaban yang paling bisa mengikat semua permasalahan ini ya waktu itu lo pendidikan gitu. Pendidikan cuman kan lo gimana sih cara ngemas konten ngomong ke masyarakat gitu kayak Ya, soal pendidikan itu kan dengan bahasa hal yang langsung. kaku kan gitu kan. Sama. Iya kan? Iya kan? Karena isu yang gue bawa juga waktu kemarin emang pendidikan. Pendidikan kan, bagi gue pribadi, pendidikan itu core. Iya, Akar. benar. Akarnya juga. Jadi kalau memang lo pendidikan oke, lo bisa punya kesempatan untuk Iya. dapat akses pekerjaan yang baik. Gue sepakat banget sih tadi kalau lo bilang soal pendidikan. Memang pendidikan bagi gue juga itu kan core-nya. Lo kalau punya pendidikannya oke, lo punya kesempatan untuk bisa dapat pekerjaan yang lebih oke. Setelah lo punya pekerjaan yang oke, lo juga punya kesempatan untuk istilahnya sejahtera. Ya, mutus rantai kemiskinan gitu lah ya. Betul, lo bisa milih untuk lo tinggal kemana. Nah, dari pendidikan ini bisa jadi ke lingkungan, lo kesehatan, habis itu juga kesejahteraan. Itu memang core-nya pendidikannya, dan problemnya memang gimana caranya lo bisa nyampe pesan yang sangat baik ini tapi bisa diterima Ya, dengan mudah. dan mereka bisa proses informasinya gitu Ya, loh. itu gimana dulu waktu lo bicarakan? Kalau gue apalagi kan isu yang gue bawa itu kan soal zonasi gitu ya. Zonasi, PPDB Sekarang tuh lagi gitu. PPDB nih, lagi Tapi masa untungnya maksudnya kayak mungkin kalau misalnya nyokap gue gitu dia udah nggak terlalu update karena kan ya anak-anaknya juga udah nggak ada yang perlu lewat sistem ini kan. Cuman kalau misalnya gue turun ke lapangan itu gue tanya kayak misalnya gue ngumpulin mau ketemu nih sama warga-warga di Cilincing gitu, misalnya atau nggak di Pelumpang gitu deh. Terus gue ngumpulin ibu-ibu ini, misalnya mereka lagi ada acara apalah kayak ibu-ibu PKK, ibu PKK gitu lagi ada acara apa gitu di masjid. Terus gue nanya kayak ibu-ibu biasanya masalahnya apa sih gitu di sini gitu. Itu PPDB ribet ini informasinya gak ngerti bla bla. Jadi sebenarnya kebanyakan itu gue role-nya ini sebagai pihak ketiga gitu, sebagai mediator sebenarnya. Di tengah-tengah gitu lah. Jadi gue emang nggak bisa bilang kalau gue bisa nih langsung ngubah ini, enggak. Cuman kan gue bilang butuh proses. Terus memang gue ada waktu itu kan
tentu gue nyalek harus dari sebuah partai dong. Of course partai itu punya koneksi dan akses juga kan ke hal-hal yang sebenarnya bisa. Ada nggak yang lo tidak lanjutin selama pencalekan kemarin? Kemarin itu lebih apa memang momennya nggak tepat aja jadinya akhirnya lo kasih gagasan ke mereka? Sebenarnya ya lebih kayak gitu. Ada sih beberapa, cuman itu lebih kayak ke kasus kekerasan seksual gitu. Iya, cuman ya lo bukan mediasi bahasanya, lo fasilitasi membantu. Iya, jadi kayak gue bantu ngasih tahu kan kita ada LBH-nya juga kan semacam lembaga bantuan hukum gitu guys. Nah terus habis itu ya intinya ada salah satu di daerah gue ini emang rawan eksploitasi perempuan-perempuan yang usianya masih muda gitu. Terus kebanyakan juga ini maksudnya ya karena tadi kan kurangnya pendidikan gitu, jadi mereka nggak tahu batasan-batasan misalnya kisah percintaan itu sampai mana gitu, jadi banyak yang dibawa pacarnya lah atau gimana tiba-tiba hilang. Nah gue bantu untuk koneksiin kayak ini kalau misalnya butuh bantuan hukum waktu itu sempat ada yang jalan satu dan alhamdulillahnya nggak perlu yang harus sampai proses hukum gimana banget, akhirnya ketemu waktu itu ketemu sama polisinya juga gitu. Jadi emang untungnya kasusnya juga udah sedikit agak viral gitu, jadi ya gue tinggal emang jadi orang ketiga aja orang di tengah-tengah fasilitator gitu. Yang penting dong, maksudnya kita sebagai caleg ya, apalagi caleg muda, well, kita belum pernah ada di dalam sistem, ya kita bagi gue ya yang hal kecil dulu yang bisa kita buktiin untuk kita beneran mau kerja buat mereka yang kita tunjukin. Ya jadi kayak penyambung lidah aja gitu loh. Penyambung lidah gitu ya kalau template nih. Oke. Nah kalau di dapil gua itu salah satu hal yang favorit kalau misalnya setelah gua sosialisasi tentang program yang gua mau bawa, itu gua selalu main games. Itu jadi euforia sendiri tuh kalau kalau di dapil gitu. Iya sama, jadi kayak yang tadi gue bilang kan agak susah ya gue kayak nge-translate, masa gue bilang ini loh saya ingin merubah pendidikan Indonesia jadi maju, ada generasi emas 2045, emang gue mau ngomong di webinar kan enggak? Jadi kalau misalnya gue bikin acara juga orang kayak iya pasti kayak kok kata-kata bunga kayak gini tuh kan cuman kayak kiasan-kiasan aja, tapi sebenarnya lo tuh sebagai anggota DPRD tugas lo ya emang tindak lanjut yang nggak banyak orang tahu kan, karena kan biasanya fokusnya mereka ke DPR, kalau nggak fokusnya ke pemilihan presiden. Yang lebih menyentuh langsung tuh justru yang di DPRD provinsi, DPRD kota, apalagi di Jakarta nggak ada DPRD kota, jadi memang yang nyentuh langsung tindak lanjut segala macam di DPRD kota. Contohnya aja kalau misalnya di jalan-jalan lo ini jalanan rusak ya, terutama kan di daerah gue banyak kontainer, itu tugasnya DPRD gitu buat kasih tahu ke dinas. Jadi maksudnya ya TL namanya tindak lanjut TL tindak lanjut ya, kata-kata apa dictionary politik tindak lanjut ya. Editor Jadinya gitu sih pas gue bikin kegiatan juga, tentu nggak mungkin dong gue mulai langsung kayak ibu-ibu tau nggak masalah di dapil ini apa, kan gue jatuhnya pendatang kan, berarti gue harus belajar. Jangan sotoy lah. Iya jangan sotoy, malahan kan kayak gue pengen tahu masalahnya apa, dan kalau misalnya gue bisa ngasih koneksi atau solusi yang oke gitu kan, baru mungkin mereka bakal bisa nerima gue kan. Jadi awal-awal biasanya malahan gue kayak banyak ibu-ibu yang emang lebih senang kalau misalnya dimulai pakai senam dulu. Senam dulu. Gue satu hari bisa senam 2 kali Zed. Iya. Pagi jam 7 sama ya, jadwalnya udah sakit banget tuh, biasanya jam 7 tuh mereka. Pagi jam 7 sama sore jam 3 jam 4. Iya, terus habis itu mereka juga selain semangat banget, terus tiba-tiba adalah yang kayak usulin ayo kita kerja bakti dulu gitu, bersih bareng-bareng, sempat ada. Jadi ya banyak juga sih ide-idenya sih sebenarnya. Kalau misalnya di lapangan ya, pengontrol politik sesungguhnya itu adalah ibu-ibu. Jadi nggak hanya di rumah guys. Ibu-ibu adalah kunci guys. Iya, ibu-ibu adalah kunci untuk kesuksesan suara. Terus. Ya itu sih paling kegiatan-kegiatan yang gue lakuin. Jadi gue berusaha nge-package itu untuk menyesuaikan dengan daerah gue juga. Jadi gue nggak mau seakan-akan gue menggurui gitu loh, karena jatuhnya emang di sini gue emang masih belajar kan, masih baru, dan maksud gue kayak tentu kalau misalnya gue dapat POV atau kayak pandangan lain dari sisi mereka kan, gue bakal dapat mungkin program gue bisa gue kembangin lagi. Bahkan di tengah-tengah pas gue nyalek itu juga program gue masih berubah-berubah gitu loh. Karena kayak tiba-tiba ada usulan, oh kak misalnya
ibu saya tuh dulu guru, terus dia tahu sistemnya kayak gini, terus itu gue tambahin lagi ke Ini jadi program. momen lo belajar juga gak sih? Maksudnya Iya. lo tahu mana yang sebenarnya ini isu lo, ini lo benar mau perjuangin. Tapi kan banyak orang juga request. Iya Request banget. benar. Tapi tetap lo harus sebenarnya lo harus pilah kan mana yang duluan dulu lo mungkin perjuangin Iya. atau bukan mengesampingkan, tapi memang momen ini Prioritasnya gimana? ya seperti itu. Dan gue suka dengan cara poin lo tadi soal kita tuh datang bukan menggurui. Iya. Kita datang memang nanya, meskipun seringkali dan kita tahu sama-sama kalau memang kita berpolitik kita kan nggak turun dengan kosong, kita kan by data. By data tim yang data handle itu kan udah pasti tahu nih kira-kira di daerah ini butuhnya apa. Tapi itu adalah pola pikir yang bagus dan harus terus kita pegang sih, karena menurut gua tujuan kita turun, tujuan kita mau masuk di politik itu jangan jadi tujuannya gue udah tahu gue harus membuat apa, gue yakin lo kan butuhnya ini. Iya, maksudnya jangan yang kayak Jangan kayak gitu. nggak tuh tentu harus- sesuai sama apa yang mereka Betul. mau gitu. Mungkin juga sesuai, tapi itu akan kalau kita nanya lagi, tanya lagi, ngomong lagi, kira-kira kalian butuhnya apa? Itu tuh ngelatih kita. Ya. Ngelatih untuk, bagi gue tuh ngelatih untuk lo tuh turun, lo tahu lo ini pelayannya mereka. Lo ini datang bukan sebagai, ngerti gak? Bukan Iya, bukan sebagai raja atasnya atau mereka, gimana. atau gue lebih hebat dari lo, gue nyalek enggak. Iya benar. Gue datang sini gue sebagai pelayan lu, gue siap bantu. Nah akhirnya baru hal tersebut kan didukung dengan data-data yang lo punya. Ternyata datanya tepat, kebutuhannya sama, atau ternyata ada di-improve dari datanya, dan itu baru bisa kita tindak lanjut. Iya. Apalagi yang kira-kira? Nah, menurut gue sih yang menarik itu mungkin gue emang ini kan pertarungan politik pertama gue gitu ya, jadi bilang banyak lah ide-ide gagasan yang maksudnya idealis banget yang pengen gue bawa gitu, tapi emang kalau kenyataan di lapangan, makanya gue bilang tadi pengalaman lapangan itu berharga banget. Kenapa kayak gitu? Karena ya pas di lapangan itu pasti bakal beda gitu loh dengan apa yang lo bayangin gitu kan selama ini. Kayak misalnya tadi gue bilang soal program, soal gagasan gitu, kayak gak mungkin lo ngomongnya yang kayak bahasa-bahasa tinggi gitu, apalagi kalau kita ngomongin soal situasinya, ya itu kan gak memungkinkan. Jadi ya lihat ini aja sih, lihat rakyat, bukan rakyat, maksudnya lihat kayak warga di daerah lo itu gimana gitu, dan sebenarnya apa tujuan yang lo mau bawa kan. Nah apakah idealisme itu akan tetap sama? Lu bakal nyari lagi ya? Oh tadi sorry, gue kemis, jadi maksudnya gue mau kemana tadi sama pembahasan itu. Jadi yang gue sadari di sini adalah pas gue datang memang warga-warga ini tuh udah pada pinter sebenarnya. Warga-warga Jakarta itu udah pada pinter politik karena mereka berkali-kali udah lewat. mulai lebih terbuka lagi tentang situasi ya. Udah lewat konteks politik udah tau lah kalau misalnya caleg itu berarti seseorang yang bisa membantu isu-isu sosial dalam kehidupan mereka. Dalam hal tanda kutip misalnya bantuan finansial gitu ya. Cuman di satu sisi kan, karena umur gue yang terbilang masih muda sangat ini gitu. muda. 23 tahun sekarang. 23, aku 25 aja masih muda banget. Ya, jadi kayak masih muda kayak gini kan, tentu saja meskipun gue belum punya tanggung jawab dapur gitu ya. Cuman ya untuk gue spend kesana ya untuk kayak spend ke dapur mungkin ribuan orang gitu ya. Waktu itu gue menyadari juga kekurangan gue memang kebutuhan logistik atau finansial gitu, gue itu masih kurang. Jadi ya gue ngakalin lewat itu bro, lewat apa, medsos gitu kan. Gue lewat kayak kampanye-kampanye TikTok gitu. Jadi kayak ya emang harus banyak ini sih, kayak kita cari alternatif gitu loh, jalan lain kalau misalnya masih baru mulai ngerintis gitu kan. Maksudnya kan ada kebutuhannya untuk ya dibantu untuk ya anaknya sekolah. Iya betul. Nah, kita harus ya mau nggak mau balik lagi tadi yang lo bilang, kita jadi third personnya dulu nih pada momen ini, kita belum bisa langsung bantu bagaimana. Iya. Selain memang tadi yang kita bahas, kita juga harus jaga-jaga amunisi selama kampanye kan. Kita juga memang kan ada peraturan tertulis kan bahwa memang nggak boleh sembarangan spend. Betul. Apalagi uang, bahaya banget kan. Melalui program aja kita harus mikir apakah yang disesuaikan dengan apa yang di peraturan, apalagi kalau spend uang itu kan harus lebih ekstra lagi. Nah, ya bagus banget. Maksudnya pembelajaran tersebut itu kalau bagi gua itu ini tidak akan jadi pemilu terakhir.
ini akan terus berlanjut, mungkin banyak cara yang akan dimodifikasi. Gimana? Iya. Tadi sih yang gue bilang kayak menurut gue tuh kalau bakal nyalek lagi ya? kalau misalnya nyalek lagi atau enggak kan itu masih ada waktu 5 jangka tahun. 5 tahun ya. Masih Kalau lu misalnya masih mikir ya? kalau gue tuh mikirnya lebih ke nanti kemampuan logistik gue gimana gitu. Logistik, ya, Iya. make sense. Karena jatuhnya kayak kalau misalnya gue pengen tarung lagi gitu, gue pengen tarungnya, gue pengen tahu kayak kemampuan maksimal gue tuh gimana. Gue ngerasa kemarin tuh masih ada keterbatasan gitu loh, Jod, gitu. Keterbatasan. Karena kan of course lo kalau misalnya lo nyalek, lo maksudnya ingin menjadi figur publik, lo kan butuh tim gitu ya. Lo butuh supporting, tim dan lain-lain, dan jujur tim gue itu cuma 2 orang. Berdua sih. Cuma berdua. Jadi itu pun tim lapangan 2 orang. Bagus banget loh, maksudnya dengan segitu maksimal. Iya, maksud gue kayak, iya jadi gue ngerasa kayaknya masih ada potensi-potensi lain kan. Ya. Terus untungnya kemarin pas gue kampanye itu gue juga bilang kalau misalnya kalau mau pilih gue, maaf banget, gue emang bukan yang bakal ngasih uang gitu. Gue bukan penggemar ataupun fan dari money politics gitu-gitu lah. Jadi gue bilang kalau misalnya mau pilih gue, ya bantuin juga gak apa-apa. Jadi akhirnya gue dapet fotografer, videografer, itu tuh volunteer, jadi relawan. Jadi juga nih ada orang-orang baik Iya, yang mau dan bantu. itu yang gue shock, maksudnya kayak agak kaget kayak lu tuh gak kenal sama gue. Terus gue nge-post program gue kan di Twitter, tiba-tiba ya orang-orang pada nge-quote tweet terus kayak viral gitu. Jadi gue bikin kayak biasanya kan orang-orang nggak tahu ya DPRD tuh ada program atau gagasan. Nah gue bikinnya itu seakan-akan desainnya kayak gini-gini lah gitu. Desain yang seru gitu. Ada nanti di Twitter kayak editor. Nah. Intinya kayak desain-desain lucu gitu lah. Terus orang-orang kayak, oh ini kayaknya ada di perwakilan Gen Z gitu. Tapi kan sayangnya nggak semua di daerah gue kan. Akhirnya mereka berusaha bantu dengan cara-cara kayak gitu. Itulah plus sosial media. Iya. Kita bisa mungkin FYP, bisa viral di sosial media. Tapi kan range pemilihnya dan targetingnya gimana gitu, rumit sebenarnya. Nah gue tertarik, tadi lo bahas soal money politik. Gimana tanggapan lo sebagai politisi muda? Politisi yang baru mulai dengan karir politiknya merintis, melihat nih situasinya, bahkan kita sama-sama banyak tahu peredaran money politik di pemilu kemarin tuh gede banget. Well, dengan idealisme gua dan lu, yang gua pribadi, gue sendiri gua sangat megang itu. Bahkan waktu nanti pencalekan, kalau emang gua beneran nanti nyalek lagi, gua itu satu hal yang akan terus gua pegang. Gimana pun strategi kampanye akan kita buat, but tidak sama sekali dengan yang namanya money politik. Tanggapan lu soal money politik yang terjadi kemarin nih? Menurut gue ya ini emang udah jadi habit sih, udah jadi kebiasaan gitu. Jadi bisa dibilang salah satu konsekuensi kalau misalnya lo pun ingin mencalonkan diri jadi wakil rakyat, ya emang lo kan harus nanggung beban warga-warga lo kan gitu. Jadi gue bukannya kayak menjustifikasi money politik juga, cuma di satu sisi gue kayak ngerti kalau misalnya orang-orang ini terkadang kan warga-warga ada yang benar-benar situasinya tuh benar-benar miris banget terus lo akhirnya nggak kuat buat kayak bantuin dia, misalnya beliin popok atau beliin apa gitu, which is sebenarnya yang kayak nggak gede juga tapi sebenarnya lebih ke kayak bantuan sosial gitu. Kan kalau barang kan aman. Iya. Tapi yang kita tahu maksudnya money politics as in serangan fajar gitu tuh. Kalau itu ya udah pasti. Jadi karena tim gue tuh dikit banget, gue tuh nggak tidur sama sekali pas 14 Februari, 13, 14, 15 itu gue bolak-balik naik motor, apalagi daerah gue banjir. Jadi gue TPS gue itu diundur seminggu. Itu sampai TPS lu tuh? Iya, TPS gue itu sampai berapa TPS ya? 13 kalau nggak salah, 13 TPS. Iya, yang itu yang itu TPS gue. TPS gue, jadi banyak yang bahkan banyak yang golput akhirnya gara-gara banjir itu. Karena disuruh ngulang lagi nggak mau. Iya, disuruh ngulang lagi nggak mau. Iya. Ya itu akhirnya gue ngeliat sendiri kayak ekspektasi gue ini misalnya satu titik gue udah turun, bisa dibilang gue udah pegangan tangan, jabatan tangan, kenalan, ngobrol itu udah sama misalnya 3.000 orang gitu. Tapi kayak ternyata di TPS 1 atau TPS 2 yang ngepilih gue gak nyampe 100 gitu. Ada yang cuman 90, ada yang 80, jadi nggak konsisten. Iya. Banyak dong. Jadi tapi maksud gue nggak konsisten dengan data ekspektasi yang dan emang. Dan itu kalah semua dengan serangan fajar tadi. Iya, serangan fajar dan kayak akhirnya ternyata selama ini hubungan yang udah gue bangun juga itu nggak tentu, maksudnya kayak bakal sesuai dengan ekspektasi, jadi kayak lebih manage ekspektasi aja sih gitu. Jadi serangan fajar bisa kita sama-sama setujuin atau sama-sama bilang mau masih mengalahkan kita ini nih politisi yang idealis di pemilu kemarin.
udah pasti lah. Udah pasti. Kalau itu udah pasti, maksudnya kayak tiba-tiba aja, maksudnya kayak salah satu ada Kita nggak perlu sebut paslon. ada nggak perlu sebut paslon, nggak perlu sebut namanya, cuman kayak misalnya satu daerah itu gue hampir tiap hari datang ke situ, hampir tiap hari, terus tiba-tiba itu yang gue kaget di satu daerah yang bener-bener gue sering banget, tapi suara gue salah satu yang paling rendah. Terus gue tanya dong, karena kan gue nonstop bolak-balik kan, kenapa sih kayak kok bisa kayak gini gitu. Maksudnya pengen tahu aja kayak kekurangan gue apa gitu, biar gue ada input, ada saran juga kan. Bukan berarti gue kayak marah gitu loh, bukan berarti gue marah, cuman gue lebih kayak bingung aja. Berarti selama ini usaha gue kurang kah gitu, atau mereka gak puas sama gue kenapa gak disampaikan. Terus kata mereka, oh enggak kak, soalnya kalau misalnya politisi-politisi ini yang udah lama ini udah pada pinter, jadi mereka milihnya mungkin eyang-eyang agak lebih tua itu ya dapat money politik itu. Terus eyang-eyang ini merasa berdosa kalau tidak memilih mereka. Iya, akhirnya itu. Karena kan orang-orang sebenarnya nggak terlalu fokus ke DPRD kan. Iya, DPR, itu. Kalau di gua situasinya gue pernah tinggal di satu daerah yang dimana puluhan tahun ada daerah tersebut tidak pernah ada namanya salah satu caleg. Bahasanya tidak pernah ada satu caleg pun yang datang bikin acara 1.000 di atas 1.000 orang. Sama sekali nggak ada. Nggak pernah. 1.500 orang. Dan gue melakukan itu pada pemilu kemarin. Ya ada rezeki, ngumpulin orang, kita bikin pesta rakyat waktu itu gue bilang. Judulnya pesta rakyat. Pesta rakyat, kita bikin senam bareng, abis itu bikin dangdutan, abis itu bikin tukar minyak jadi jelantah dengan yang baru. Jadi itu program lingkungannya, jadi yang bagus kita bisa kasih ke mereka, yang belakangnya nggak dibuang sembarangan, yang jelantahnya nggak dibuang sembarangan. Nah ini suaranya di daerah tersebut 10%-nya putih. 10%-nya enggak? Dan kalah sama money politik. Iya, ya berarti sama kayak gue. Dan kalah sama money politik. Iya. Well guys, come on. Ada calon wakil kalian di parlemen ini, Zemi Magnolia, yang akhirnya tahun ini tidak bisa duduk karena money politik. Nah, gue nggak tahu, semoga di 2029 ini ya reduce. Tapi banyak juga yang punya pemikiran kayaknya 2029 ini kalau tidak ada tindakan langsung yang lebih terstruktur dari para pemangku kebijakan buat kebijakan yang lebih strict, malah cost-nya bisa lebih gede lagi. Dan itu balik lagi jadinya akan merugi nih. Kalau menurut lo berarti kayak dana kampanye itu harus dibatasin nggak? Dibatasin mungkin. Biar kayak adil gitu loh, kayak lo nyalek DPRD gitu. Kalau menurut gue? Ya menurut gue itu salah satu, ya kalau misalnya lo mau ngomongin soal keadilan gitu ya. Well, itu hal yang paling praktis buat dilakuin gitu. Kalau misalnya sumbangan perorangan ini kan itu udah ada batasnya kan. Misalnya kalau disumbangin sama satu orang maksimal berapa, disumbangin satu korporat berapa, satu organisasi berapa. Tapi totalnya gitu maksud gue. Tapi totalnya nggak ada. Wah, itu bisa jadi juga bagi gue ya, bisa juga jadi salah satu opsi. Tetap harus lebih strict. Memang harus yang ngikut gitu loh. Ikut yang ada peraturan yang lebih benar-benar kencang gitu. Jadi, nah balik lagi. Yang tadi yang sumbangan ini aja, kita kan nggak bisa ngukur nih beneran orang tersebut udah dapatnya segitu plok-plokan atau bisa dapat lebih tapi nggak dilaporin. Ya, nah menurut gue susahnya situ sih, karena kayak abu-abu banget sebenarnya. Kalau misalnya orang yang nerima itu juga gak kenapa-napa, ya tentu dia gak bakal ngaporin juga kan. Nah, apalagi ada statement yang kemarin keluar tuh sempat yang viral nih beritanya muncul. Itu soal ada anggota DPR yang bilang ya, gue salah atau enggak, gue lupa, yang soal money politik dilegalin. Tau nggak? Gue sempat lihat cuplikannya tapi gue gak nonton video fullnya sih. Nggak, gue ada statementnya aja. Nah itu gue sih gak setuju banget. Gue gak setuju banget. Tetap nggak bisa. Maksudnya jangan sampai lu bisa kasih tanggapan, jangan sampai duit ini jadi takeran untuk lu bisa duduk. Padahal kita mau ngebangun sesuatu, kita mau kasih tahu apa yang kita bangun itu jauh. Dan itu harus tetap jadi core-nya kalau orang mau duduk dua. Jadi wakil rakyat. Of course kalau gue setuju, karena
ya sebenarnya kalau Setuju dengan misalnya statement gue atau statement yang tadi? setuju dengan yang kedua yang tadi lo bilang kalau misalnya Oke. core-nya itu harusnya dari gagasan kan. Iya. Maksud gue kenapa kayak gitu karena selama ini ya gue kan ngerasain ya sebagai rakyat sipil sebagai warga biasa orang biasa-biasa aja kan sekarang bukan jadi caleg lagi gitu orang biasa-biasa aja Tidak tuh ada privilege-nya. terus habis itu kayak ya gue sendiri ngerasa kesel gitu kalau ngeliat wakil Ya. rakyat kayak kan gue pilih lo gitu kenapa lo kayak gini gitu jadi harus ada rasa kesadaran juga dan tanggung jawab dari kita juga sih kalau misalnya pilihan politik pas lo 14 Februari itu nyoblos ya itu bakal merefleksikan ya kebijakan-kebijakan yang ke depan gitu. Emang kan sayangnya nggak semua orang itu sadar kalau misalnya politik itu ada di kehidupan sehari-hari kita gitu kayak lo tuh bangun gitu Waktu bangun. waktu bangun terus lo melek abis itu lo nentuin nih gue mau ke kantor naik apa gitu Iya. lo mau ke kantor kalau misalnya rumah lo ternyata jauh dari transportasi umum dan ternyata dari situ pemdanya pada males atau dinasnya males akhirnya ternyata duitnya dipakai buat hal lain kan akhirnya lo gak dapat akses Jaklingko lah misalnya atau lo gak dapat akses Itu buat dari naik kebijakan politik ya? iya Ya. lo gak dapat akses buat naik ke Transjakarta gitu Iya. jadi kayak semuanya tuh sebenarnya proses politik gitu tapi Betul. sayangnya ya gue ngerti juga ada kekecewaan dari masyarakat yang bikin persepsi kalau lo masuk politik berarti lo udah jadi bad guy gitu loh udah jadi bad cop gitu Nah itu stigma juga tuh. Banyak orang yang bilang lu masih muda politik kan kotor. nah itu gue juga seneng Masa lu masuk politik, apa jangan-jangan lu juga begitu ya? Banyak yang ngomong gitu. Iya, kan. iya. Well, tapi gue bersyukur gue bisa ngomong bahwa gue tidak melakukan hal tersebut dan ya kita masih di jalur yang sama memperjuangkan apa yang kita dari awal pengen bawa dan jeleknya juga itu membuat para aktivis misalnya aktivis yang berorganisasi di kampus misalnya yang tadinya di kampus mereka aktif banget politik pas masuk di politik nih malah dihujat kan. ya ya Nah, abis itu akhirnya nggak banyak muncul lagi orang-orang yang benar-benar mau berjuang gara-gara balik lagi tadi ada statement kotor, politik nggak beres. Nah, menurut lu soal stigma politik kotor ini itu adalah hal yang mutlak beneran kotor atau ada sisi kotornya atau politik ini sebenarnya baik? Kalau gue sebenarnya ngelihat apalagi kalau jadi gue ngeliat suatu isu dalam apapun dalam hidup itu emang nggak hitam putih gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin politik hal yang kompleks banget dan nentuin mungkin kehidupan berapa puluh juta, berapa juta orang gitu ya, berapa miliar orang, maksudnya ratusan warga gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal politik tentu gue gak bisa langsung kayak oh ini jahat terus abis itu kalau ini baik gitu. Ada kayak terkadang tuh ada zona yang kayak abu-abu juga. Jadi terkadang mungkin ada kebijakan yang masyarakat kayak resisten gitu kan kayak oh ini kayaknya kenapa sih kayak gini tindakannya gitu. Tapi lama-lama mungkin make sense kalau misalnya kita ada duduk di kursi pada saat itu karena kalau proses bikin kayak proses bikin ya gue sadar juga pas dulu kan gue juga magang gitu ngikut ngeliat proses di DPRD di partai politik. iya di partai politik kayak gue lihat prosesnya gimana ternyata bikin draft gitu-gitu susah banget jadi kayak nah kalau di tempat kita magang sih orang-orangnya beneran bikin ya iya ya kita nggak tahu maksudnya tempat lain iya ya intinya gitu maksudnya kayak banyak loh effort juga yang masuk cuman ya gue tahu juga kalau misalnya itu hak dari warga juga buat dapetin hak mereka gitu ya ada yang bilang kotor ada yang bilang biasa aja ada yang bilang oke. Tapi balik lagi ke poin yang kita bahas tadi bahwa ya semuanya dari politik kebijakan politik kalau orang salah milih muncullah misalnya harga suatu barang gak sesuai dengan ekspektasi lo ya itu kan karena terjadi di momen pemilu kemarin nih salah milih atau sesimpel kenapa Netflix pajaknya segitu atau lo bayar pulsa karena segini atau harga gas segini sayur mayur berapa itu kan semua dari politik ya makanan sehari-hari sebenarnya dan bagi gua penting banget makanya selain tadi kita milih dengan benar harus lebih banyak orang lagi sih peka bahwa politik itu ternyata sepenting itu. Gimana? Kalau misalnya soal politik sepenting itu udah pasti itu penting banget karena
ya kenapa gue end up masuk ke politik anyways, karena ini adalah jadi salah satu hal yang selalu gue pegang itu kalau misalnya gue ngerjain kerja dalam suatu pekerjaan itu harus ngasih dampak besar untuk orang-orang, karena menurut gue kayak ya lo kalau misalnya sebagai manusia udah dikasih hal-hal yang bisa dipakai buat ngebantu orang-orang, kenapa enggak gitu. Dan gue ngerasa politik itu salah satu track untuk gue ketemu dengan orang-orang yang bisa gue bantu ini gitu. Jadi sebenarnya lebih ke ya sayangnya itu Jod, belum ada kesadaran politik yang banyak juga sih dari orang-orang. Kalau misalnya tahu ada DPRD, ada sesimpel itu aja belum banyak ya. Iya, kan belum itu dulu kan mungkin orang-orang pada bingung partai itu ada DPP aja mungkin pada gak tahu. Dewan Pimpinan Pusat gitu. Dewan Pimpinan Pusat tuh ngapain gitu. Terus ada yang mikir misalnya ada beberapa partai yang pakai sistem konsep DPD. Ini maksudnya DPD RI atau DPD partai? Iya, jadi kayak rancu gitu kan. Jadi gue ngerti juga mungkin mereka overload informasi juga nih kayak aduh kita banyak banget nih singkatan-singkatan di pemerintahan, masa gue harus hafalin semuanya. Ya gue ngerti juga orang mungkin punya porsinya masing-masing gitu, udah capek buat ngurusin kebutuhan dapur hidup sehari-hari, terus juga udah gak ada waktu lagi buat kayak ngurusin politiknya. Sebenarnya tanggung jawab besarnya ya emang di orang-orang yang mau jadi perwakilan ini, gimana caranya kita nyampein konten tersebut tadi, tapi dengan mudah harus diterima. Iya, emang tricky. Iya, kita loncat sedikit. Gimana rasanya jadi anak muda umur 23 tahun masuk politik yang benar-benar background keluarganya bukan di politik? Itu juga sih maksudnya pertama of course gue gak bisa dapat akses yang langsung besar gitu ya, tiba-tiba gue kampanye muka gue ada di billboard lah atau gimana. Karena kan ya keluarga gue udah belum ada background politik. Gak mempersalahkan hal tersebut. Maksud gue bukan, gue pengen menjelasin di sini maksudnya hal itu jadi mungkin kayak bakal bikin akses gue terbatas gitu kan. Karena mungkin kalau misalnya lo masuk partai-partai tuh lo banyak suka lihat kayak anaknya siapa, duduknya tuh posisinya lebih tinggi atau gimana kan. Nah jadi kalau misalnya kemarin yang gue rasain sih malahan lebih seru ya, karena kayak ngerintis dari bawah banget dari awal, jadi lo bener-bener ngerti masalah strukturalnya tuh gimana gitu. Emang di bawah gimana, terus kayak selama ini kalau misalnya gue ngomongin bahasa-bahasa langit ini gitu ya, kayak gue ngomongin pendidikan adalah kunci bla bla bla, orang kan udah keburu males dengerin lo. Maksudnya kayak gue udah kayak capek tiap hari gue nyari duit buat anak gue sekolah, terus lu mau ngasih tahu gue kalau misalnya sekolah anak gue itu gak jelas, ya gak mungkin dong. Jadi ya kayak gitu sih menurut gue, ya itu yang harus yang gue lihat selama ini penting gitu. Bagi gue untuk situasi tadi, jadi politisi yang baru merintis, politisi yang baru mulai dengan tidak punya background suatu keluarga yang bergerak di bidang tersebut sebelumnya, tadi kita tidak mempersalahkan hal tersebut. Bagi gue yang bisa di-highlight adalah ternyata kita bisa. Ya itu betul banget. Ternyata kita lewat. Jujur karena pas jalanin kayak susah banget kayak. Enggak, pas awal kita semangat banget, sumpah semangat banget. Cuman kayak makin sadar gitu, oh ternyata ada pintu nih sini. Pintunya nggak bisa kebuka, pintunya dikunci mulu gitu. Ada banyak lah pintu-pintu kayak gitu. Ada baru yang kita dapatkan. Tapi maksudnya bagi gue, wah ternyata kita bisa lewat. Pemilu pertama kita berjalan, jadi pengalaman baru meskipun kita tidak berhasil. Dan bagi gue ini jadi tempat buat gue ngingetin orang-orang, ngingetin banyak anak muda yang pengen masuk politik gue, bahwa kita semua bisa. Kita semua tuh punya kesempatan untuk masuk ke dalam politik dengan berbagai cara, dengan berbagai keahlian lu. Nggak cuman omongan belaka gitu lo bisa masuk dengan bidang lo apa. Politik itu bisa jadi tempat untuk lo berkarya, politik bisa jadi tempat untuk lo perjuangin sesuatu, dan ada tempatnya buat anak muda. Gue setuju banget sama hal itu karena gue ngerasa gue kebantu banget juga, soalnya ya gue ketemu juga kan sama politisi muda gitu, karena kan kemarin banyak forum-forum juga gue ketemu sama orang lain seumuran gue, terus itu kita ngebantu satu sama lain gitu. Jadi yang lucu adalah maksudnya malah yang seumuran gitu dan yang emang ngerintis karirnya dari awal itu jadi punya semacam rasa solidarity bareng gitu, kayak
kamu di daerah ini kan aku ada loh link ke sini aku bantuin gitu. Iya. Ya. Jadi kayak caleg-caleg lain yang umurannya seumur gue itu malahan banyak kebantu gue juga. Jadi nggak ada yang kayak namanya ya kompetisi yang kotor antara yang seumuran itu nggak ada sih. Gue kemarin dapat pengalamannya nggak ada kayak gitu. Siapa politisi favorit lo di 2024? 2024 kemarin kita ngomonginnya apa nih? Favorit, ini kita ngomongin legislatif lah ya, atau eksekutif juga nggak apa-apa. Oh itu gue sempat Siapa mention. yang lo favorit, jadi panutan lu, ya lo look up banget tuh, gila keren banget nih kemarin. Oh kalau kemarin gue banyak ketemu sama Kak Rahayu Saraswati sih sebenarnya. Gue pernah satu segmen sama dia. Iya, jadi waktu itu kita kan barengan. Metro TV. Iya, Metro TV. Kita Jadi sempat Kak Rahayu tuh menurut gue kayak salah satu contoh tokoh apa ya? Politisi emang tahu apa yang dia mau dan tahu cara buat nyampe ini gimana ke beda-beda segmen gitu. Dia bisa gitu di TV mana ngomongnya beda banget sama pas dia kayak turun ke lapangan. Jadi dia ngerti porsi-porsinya tuh Gimana harus sesuai penempatan gitu. Siapa tuh Kak Rahayu Saraswati. Rahayu Saraswati, selamat terpilih di Dewan Legislatif. Kalau gua, salah satu favorit gue yang masih gue sempat ketemu juga sama beliau berapa kali komunikasi juga sampai sekarang, Putri Komarudin. Nah, tadi gue juga mau mention itu sudah. Berapa kali? Sebenarnya banyak sih soalnya kalau kita ngomongin politik Iya, udah ya iya. kayak nggak bisa nyebut Kita nggak satu. apa-apa sebutin aja, kita punya durasi ya. Iya. Editor kan, habis itu kan tambahin tuh kan api di sini, sama di sini. Ya, salah. Ya, Kak dua orang Putri, itu. Kak Putri ada di dapil Karawang deh, Jabar berapa tuh dulu? Karawang, Purwakarta, gue lupa namanya. Karawang selalu. Kenapa jadi salah satu politisi favorit gua? Konkret. Waktu itu dia kebutuhannya apa? Klub dikerjain. Dan ya ini jadi contoh juga bagi gua untuk ya kalau memang lu benar-benar kerja sebagai legislator, lu mau wakili suatu daerah ya lu harus benar-benar konkret, gak datang doang pas kampanye. Ya, dan salah satu yang bikin laporan DPR paling gak bosenin itu Kak Putri sih. Maksudnya kayak laporan-laporan dia selalu up to trend gitu. Jadi maksud gue itu salah satu hal yang gue pelajarin juga gitu dari kampanye-kampanye politisi yang udah dapat kursi gitu kan. Kemarin Putri gue terapin. Kak Rahayu Saraswati siapa lagi? Siapa lagi ya? Ya Kak Valdo of course. Kak Valdo Maldini. Dan kalau misalnya dia ya kita udah tahu lah. Politisi kritik. Iya, politisi kritik ini kan maksudnya kayak udah ahli lah, maksudnya dalam lapangan gitu. Dia kayak beda-beda sih poin apa yang mau kita ambil gitu kan. Kalau Kak Putri misalnya itu jago banget dalam hal medsos dan juga dalam tindak lanjut gitu. Mungkin kalau Kak Rahayu oke banget dalam hal kebijakan. Terus kayak Kak Valdo oke banget dalam lapangan gitu. Jadi kayak menurut gue masing-masing penerapannya bisa gue ambil gitu contohnya. Jadi memang momen 2024 ini banyak banget ngebangkitin politisi-politisi. Iya, jatuhnya kayak nabung jam terbang gitu loh. Ya, jadi mereka juga semakin kelihatan nih mana yang beneran politisi muda yang nonjol, yang bawa dampak, sama yang mungkin sesekali muncul dan bisa dibilang gak sevokal itu dan atau banyakan mungkin tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dia perjuangin gitu kan. Kira-kira 2029 situasinya siapa politisi-politisi yang menurut lo akan muda ini seumuran kita ya, yang lo kenal, kita bisa mention dia, kita kenalin juga, yang bakal wah ini timingnya dia nih. Farah Safira oke sih menurut Farah Safira, dapil 7. Iya, Jaksel. dari Golkar. Gue udah pernah ketemu juga waktu itu dan kebetulan dia juga teman baik gue gitu. Jadi kayak pas ketemu, oh dia emang oke gitu, maksudnya ngerti cara bikin kebijakan gitu. Jadi fun fact, gue pernah chatan sama Farah Safira itu ngobrol, semoga ya kepilih Kak, iya semoga ya, kantor kan fraksi kita sebelah nih, ya tapi kita tidak kepilih, dia kepilih. Kok jadi sedih gitu ya? Kalau dari gue ya paling itu sih menurut gue yang menonjol gitu.
Karena kalau misalnya mau diomongin kayak mana aja gitu itu banyak banget sih, dan kayak menurut gue waktunya nggak bakal cover Ya, apa dan ini jadi kelebihan yang mereka pengalaman punya gitu. kita berdua akhirnya kenal banyak banget, tahu banget, jadi banyak banget pengalaman yang membuat kita jadi kenal ini, tahu ini, dengan pencalekan kemarin, ketemu si A, ternyata si A ini perjuangin ini loh, ternyata dia ngomongin ini loh, segala macam ini, dan ini jadi momen banget lah untuk kita kemarin di pemilu dulu. Nah, itu kayak belibet deh. Itu dia edit aja. Nah, next pilkada. Sebagai anak muda yang udah ya sedikit pengalaman di politik, siapa nih yang kira-kira menonjol buat lu? Menonjol dalam hal kira-kira siapa yang bakal Yang akan maju memimpin gitu. di daerah siapa? Kalau yang bakal memimpin Ini gue prediksi nakal aja. gue belum ada gambaran karena jujur gue belum nge-research juga ya. Cuman kayak nama-nama yang muncul yang gue tahu itu emang udah ada, kemarin ada keponakannya Pak Prabowo, ada Budi, habis itu ada juga Ridwan Kamil, terus ada juga siapa lagi namanya? Sorry kok gue tiba-tiba. Karangnya juga sempat masuk juga tuh. Emang iya? Sempat ada berita doang tapi nggak tahu ya ini barang beneran jalan atau enggak. Tapi maksudnya waktu pernah ada yang mention juga kok. Terus Ya kalau misalnya pilkada udah pasti ya Anies tetap dong. Masih di akan sini. Iya, maksudnya Iya. masih tinggi kan suaranya gitu. Iya. Bakal terlibat nggak di pilkada kali ini? Bakal apa? Terlibat. Kayaknya enggak sih. Kalau pilkada sekarang gue belum dapat gambaran juga sih soalnya. Jadi Lebih belum banyak tahu ke ya, belum tahu. Bakal terlibat di tim mana atau campaign apa dari partai itu belum ada gambaran. Belum. Agustus kali ya kayaknya. Iya mungkin soalnya kan kita tahu kan kalau politik kan kayak gitu ya, dinamis banget. Sangat dinamis. Tiba-tiba sangat fleksibel. ada rencana apa gitu. Jadi ya emang harus siap aja gitu. Z, apa tantangan terbesar dari semua yang udah kita ceritain sebagai seorang politisi? Menurut gue menyesuaikan diri sih, adaptasi gitu ya. Karena kayak kemarin lo tuh nggak tahu kayak kapan lo dapat momentum gitu. Ya kalau misalnya politik tuh sering banget kayak ya kita lanjut dibilangin gitu sama beberapa politisi-politisi yang udah dapat kursi atau gimana, mereka bilang kayak ya gue bisa dapat posisi ini karena momentum juga gitu. Jadi kemarin gue sempat dapat satu kesempatan itu menjadi jubir salah satu paslon. Nah sebenarnya agak beratnya itu nyesuaiin momentum di mana gue harus mewakilin sebagai jubir paslon, tapi sebagai caleg DPRD juga gitu. Jadi kayak gimana cara ngebalance hal itu, gimana caranya gue ngepromosiin diri gue tanpa kayak mereka hanya memilih presiden doang gitu. Cuman juga jadi milih gue juga gitu. Itu sih yang rumit karena pasti kalau misalnya udah jadi jubir salah satu paslon pasti kan lo lekat banget kan dengan maksudnya dengan ini mau gitu. jubir aja nih, jadi akhirnya mukanya sebagai pencalekan ini jadi nggak terlalu kelihatan. Iya, jadi kayak ya itu sih menyesuaikan dan adaptasi diri gitu. Kira-kira kayak contohnya kan kayak tiba-tiba gue debat di TV gitu. Of course kayak di TV itu nggak yang kayak lo di prepare lama karena kan isu kan berubah tiap minggu. Tiba-tiba gue dipanggil H-1, gue dipanggil H-2, dan itu kayak gue baca policy brief gitu-gitu, ngulang-ngulang biar informasinya nggak salah, soalnya kan tapi live TV gak mungkin sekali salah pasti kayak lo udah bikin disinformasi sebanyak apa gitu. Itu sih gue ngerasa kayak gue makin sadar kalau misalnya lo tuh punya tanggung jawab emang sebagai kayak kalau lo mau jadi wakil rakyat atau lo mau jadi kayak ya seseorang public figure yang mewakilkan warga gitu, karena kan in the end lo yang bakal jadi jubirnya jubir warga ini, jubir rakyat ini. Jadi kayak ya emang harus ada tanggung jawab untuk mempersiapkan mental dan juga diri lo gitu untuk mempelajari hal itu gitu. Harapan lo? Gue merasa politik tuh seharusnya begini. Gue merasa anak muda ini mesti begini. Gue ngerasa kalau misalnya nggak banyak seumuran gue yang masuk itu jadi gak asik lagi di politik, karena kayak ya kita tahu lah. Maksudnya kayak anak muda tuh ya, jadi kayak tiba-tiba jadi tua gitu ya. Iya, misalnya 5 tahun lagi nih Jot, lo bayangin. Terus kita nyalek gitu, kita decide kita nyalek. Udah pasti kan yang duduk itu udah banyak yang seumuran kita gitu.
Cuman kan sebenarnya mayoritasnya kita tahu lah kalau misalnya umurnya masih yang agak lebih tua gitu kan. Nah emang kebijakan-kebijakan mereka bikin bakal relate sama kita gitu kan, itu kan jadi permasalahannya. Dan gue yakin kalau misalnya banyak yang seumuran dengan gue gitu, itu mungkin bakal lebih bisa ngelihat situasi gitu loh. Oh ini nih permasalahan anak muda mau sebenarnya. Jadi lebih kayak cara ngerti konteks, ataupun gue bukannya menjadi menyalahkan umur tua juga, tapi asalkan dia juga mau belajar gitu. Dia juga mau belajar kayak sebenarnya apa sih yang dipengenin sama denger ya, turun sebagai pendengar tadi. Iya benar. Ya jadi harapannya ya memang ya bisa dibilang tadi Zeki juga bilang bahwa harapannya ada lebih banyak lagi muncul anak-anak muda, muncul politisi-politisi muda yang sebenarnya dia paling tahu apa kebutuhan generasinya, dan juga ada politisi-politisi yang mungkin secara usia lebih dewasa ya kita bilang dewasa, tapi juga mau belajar, mau cari tahu apa sih yang kita butuh. Kenapa sih Netflix mahal? Gue Netflix ini lagi ada mahal. Kenapa sih kita gak bisa beli rumah gitu? Kenapa? Solusinya adalah ya jangan dimunculin, jangan lagi viral isunya. Solusinya. Nah, ada nggak yang mau tanya ke gue? Gue kasih kesempatan. Paling itu sih, gue juga pengen tahu maksudnya apa yang lo expect dari karir politik lo setelahnya gitu kan. Iya, karena kan kita tahu kalau misalnya lo di politik itu lo bukan yang kayak tiap saat kerja atau gimana, tapi kayak saat emang lo dibutuhin sama rakyat tiba-tiba lo dapet tugas gitu. Nah kalau misalnya lo gimana ekspektasi karir ataupun udah ada rencana kah gitu? Ini seru juga ya, gue di segmen gue bisa minta orang nanya ke gue dulu. Iya, lucu kan? Nanti dikat aja. Enggak, itu gak ngomong sih, kan ngomong. Editor. Apa tuh pertanyaan lu? Itu ekspektasi karir. Ekspektasi gua. Dream lo deh, dengan dream. Ekspektasi dream gua. Yang paling jelas. Gua datang ke politik. Gua mau masuk politik. Itu dari awal gua terus-terusan daily ngeset diri gua bahwa gua ini pengen melayani. Ekspektasi gua dengan gua yang sekarang ini kalah nih di pemilu, gua tetap bisa melayani banyak orang. Gue tetap bisa nolong orang dari politik ini. Alhamdulillah puji Tuhan kemarin suara lumayan, hampir 3.000 orang. Gue bisa bawa suara yang hampir 3.000 ini, gue kasih ke temen orang yang gue kenal yang jadi. Ngasih dalam arti, gue tetap bisa konsul ke mereka, lo butuhnya apa orang-orang ini. Gue kembali lagi ke dapil turun, oke, gue coba bantu ya. Gue nggak jadi, tapi temen gue jadi. Meskipun udah dapil, segala macam ya. Kalau udah duduk, lu nggak, lu bukan dewan untuk dapil itu doang. Ya lu kan dewan untuk Jakarta daerah tersebut. Daerah tersebut. Jakarta. Sorry, kita soalnya konteksnya majunya Jakarta guys. Lu bukan dewan Jakarta, lu dewan bukan hanya dewan dapil, Jakarta. Nah, bagi gue itu penting. Jadi ada keberlanjutan dari apa yang gue kerjakan. Ekspektasi gue bisa terus melayani dengan cara itu. Selain dengan kebijakan ya ekspektasi gue bisa tetap datang ke mereka, melayani mereka dengan apa yang gue bisa buat desainan dari apa yang gue punya, apa yang gue bisa kerjakan. Nah, dan dream gue ya pasti terpilih. Dan one day misalnya gue dikasih kesempatan untuk nyalek lagi, warga tahu, masyarakat tahu bahwa gue udah beneran buat sesuatu. Nggak yang kayak tiba-tiba caleg datang cuma pas kampanye doang. Tuh kan. Mau yang gimana juga pasti itu jadi satu kalimat kecil. Bapak datang kalau pas pencalekan doang. Nah, berharapnya dengan apapun yang udah terjadi kemarin, gue belajar, momen gue gagal ini jadi pembelajaran gue, ya tapi gue tetap terus berdampak. Ngomongin soal dream, posisi apa yang lu paling pengen lu impikan? Presiden. Pas TK kan cita-cita gue jadi presiden. Pas TK? Iya. Berarti setelah periode gue loh. Soalnya cita-cita gue jadi presiden. Ya? Berapa periode? Apakah kita haus kekuasaan ya dari kita kecil?
Jadi ternyata muda-muda ini presiden. Iya. Kenapa? Ya pasti ya end goal lo di politik kan, misalnya lo bilang lo pengen melayani, lo pengen ngasih tujuan, of course tujuan paling besar adalah kalau misalnya lo punya posisi paling besar dong. Apalagi kalau Iya, kita itu ngomongin salah konteksnya sistemnya di negara Indonesia ya. Iya. Ya cuman kalau misalnya posisi yang gue pengen banget gitu, gue pengen coba ada, sebenarnya gue pengen coba kerja di kementerian sih. Iya. Gue pengen tahu gitu, selama ini kan gue lihat oh mungkin lembaga legislatif gitu, cuman kalau di pemerintahan sistemnya gimana gitu loh. Iya. Gue lebih pengen tahu kayak dalamnya pembuatannya Semua yang gimana. ada di sini sama-sama bilang amin. Ya tolong ya. Ini Kobul. udah nggak ada lagi, udah bilang amin, nggak apa-apa. Ini politisi pengangguran ya mana gitu. Ya politisi podcast. terus. Ya udah sih paling itu kayak gue ngerasa umur gue itu malah bukan jadi suatu apa ya kekurangan atau hal yang membuat gue malah mundur gitu, malah gue ngerasanya oh banyak hal yang gue bisa kontribusiin. Kalau misalnya lo ngomong lo pengen kontribusi di politik oke, tapi lo kan nggak perlu jadi dewan juga gitu. Yeah. Jadi gue kayak ngerasa gue pengen oh di posisi ini juga gak apa-apa, posisi ini juga gak apa-apa. Jadi gue lebih pengen tahu gitu loh. Oh kalau misalnya sama ini kan gue taunya sistem legislatif nih. Gimana kalau misalnya di pemerintahan, di kementerian ataupun kayak misalnya di istana presiden juga gue pengen tahu gitu loh sistemnya gimana kerja. Karena kan tadi yang gue bilang juga pengalaman gue pas gue belajar selama ini teori-teori gitu juga beda banget pas praktekin ke lapangan. Intinya pengen punya pengalaman baru Iya. lagi di politik. Ya. Kementerian apa sih? Pertahanan sih kayaknya. Itu ada tank nih tank. Boleh sih gue kayak Banyak yang mintanya. gue kementerian pertahanan banget gitu ya penampilan gue. Ada tank di sini di sini. Terus tanda itu dong tanda yang tameng. Ya itu sama kementerian luar negeri paling gue. Bidang. Nah background lu kan HI. Iya makanya gue interested kedua itu sebenarnya gara-gara background HI gue gitu. Oke. Kalau dream gue, ternyata kita punya dream yang sama. Gue juga pengen jadi presiden. Dan kita sempat bahas ini ternyata. Kalau lo ingat, kita pernah ngobrol berdua. One day kita harus kerja di sana. Iya. Gitu. Gue nulis lagi kalender gue waktu itu. Iya? Masih ada? Iya. Jadi Cuman gue one udah day lupa kita akan kerja di sana. Betul, itu salah satu hal juga yang bisa dibilang bahwa ya dengan lo ada di kekuasaan, balik lagi tantangannya pasti besar banget. Iya pasti. Tanggung jawabnya gede banget, dan tapi kita ada aspek pelayanan tadi yang bisa kita lakuin dengan posisi tersebut. Balik lagi tujuannya melayani. Tapi lo orang Jawa bukan? Jawa. Gue orang Minang Bugis soalnya. Biasanya gue jadi wakilnya. Aduh, Saya gue jadi wakil nih, tapi jadi jurang presiden. ini. Emang presiden itu harus orang Jawa ya? Gue nggak mau dikat ya, ini harus masuk ya. Ini jadi itu tuh maksud jadi yang untuk thumbnail presiden harus Jawa. Seru banget. Kalau dapat kesempatan, gue pengen ada di kementerian yang berhubungan dengan apa yang gue selama ini kerjain, sosial. Kementerian sosial atau enggak gue juga suka seni. Oh berarti pariwisata, kreatif ya. Ekonomi kreatif. Karena sedikit banyak berkecimpung di seni, keluarga juga ada yang orang seni, terus sosial, gue suka banget kegiatan sosial. Gue suka banget kegiatan hal-hal yang dilakukan tuh berhubungan dengan sosial seseorang atau kebutuhan sosial seseorang. Jadi gue pengen bisa berimpact melalui sana, dan bagi gue pelayanan tersebut juga bisa jadi langsung nyata kebutuhan mereka. Tidak mengecilkan kementerian apapun, tapi itu bagi gue seperti itu. Ya make sense lah, mereka ada sama. Ya, itu cocok. Ada amin nggak? Amin. Terakhir, pesan lu. Gak ada salahnya untuk kita nih yang meskipun pengalamannya masih sedikit, kasih pesan. Terserah pesannya lu pengen sampaikan ke siapa, lu bilang. Buat anak muda, buat pemimpin terpilih, buat yang nonton, buat para caleg terpilih, ini pesan lu. Menurut gue sih ya, kalau misalnya pesen kayak gitu gue kayak ngerasa
Ini hal yang tua banget gitu. Yes. Jadi Oke. menurut gue kalian harus ngerasain secara langsung sih buat Top. ngerasain Ya. euforianya gimana Ya, gitu. ya. Mungkin kayak kalau misalnya gue ngomong dari video ataupun gue ngomong dari sini kan nggak kelihatan ya kayak kerjaan gue di lapangan gimana gitu. Cuman Ya. mungkin kalau misalnya begitu kalian turun kalian bisa ngeliat sudut pandang lain gitu. Gimana Dari rasanya belusukan? ya selama ini kan masih kita banyak of course gak apa-apa lo komplain di medsos gitu, tapi pas lo turun lo jadi tahu oh ternyata mayoritas yang orang Indonesia omongin itu bukan cuma di medsos doang gitu. Iya. Tepuk tangan dulu dong. TV ya. Guys, kekepoan gua soal Zeby Magnolia kita udah lama banget ngobrol. Dia di dapilnya dia di Jakarta Utara, di dapil gua di Jatim. Akhirnya kejawab. Banyak hal yang gue dapat juga, banyak hal juga yang membuat gue makin semangat soal apa yang akan gue lakukan ke depan di politik. Kita percaya juga, gue percaya banget bahwa Zeby ini bakal jadi salah satu orang yang susah. Ini diundang politisi nih. nih ngumbang-ngumbang nih. Nah, udah tau lah kita diumbang, tak sur pula kelihatannya ya kan? Enggak. Gue udah kenal Zeby lama, guys. Kita perlu, bagi gue perlu banyak anak-anak muda kayak Zeby yang belum banyak orang lihat, tapi tetap bergerak. Belum banyak orang tahu, tapi terus jalan, kasih impact nyata. Zeby, di background di awal tadi mungkin kita nggak sebut banyak. Zeby fokus dengan lingkungan, dia punya organisasi sendiri, dia juga ngajar di dapilnya, bikin ngajar untuk anak-anak kecil dapil. So kita perlu lebih banyak anak-anak muda yang benar kerjain apa yang menjadi mimpi mereka, terutama di politik. Gitu aja episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.